Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, yang tidak masuk siapa? Itu Arda, Bilqis. Kenapa Arda sama Bilqis? Sakit, Arda sakit. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Berdoa akan dipimpin sama Fares. Silakan Fares. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa bisa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, minggu lalu kita kan sudah membahas tentang sistem upah, ya. Masih ingat bagaimana sistem upah yang ada di Jawa Timur? UMK itu yang paling tinggi ada di daerah mana? Di Jawa Timur. Di kota apa? Surabaya. Berapa UMK Surabaya? 4,9 juta. Nah, ini karena UMK kota Surabaya paling tinggi, akhirnya banyak sekali terjadi apa? Terjadi urbanisasi, betul ya? Karena apa penyebabnya? Kok banyak sekali masyarakat desa yang ingin tinggal atau kerja di Surabaya? Alasannya apa yang pertama? Karena penghasilannya lebih tinggi daripada penghasilan di desa. Otomatis akan menyebabkan banyak orang ingin apa? Berpindah atau mobilitas ke Surabaya, gitu ya. Nah, sekarang masih berhubungan dengan sistem upah. Saat ini coba kalian lihat dulu, ini tayangan yang ada. Ini tayangannya berupa ini ya, musik. Nanti kalian analisis liriknya itu mengenai apa. Juga mungkin kalian juga bisa lihat sendiri. Judulnya Sarjana Muda. Coba di searching. Sarjana Muda. Penyanyinya itu Iwan Fals.
false ya tentang sarjana muda. Kira-kira apa yang bisa kalian petik dari lirik tersebut? Kenapa? Ya, mencari pekerjaan itu susah. Ya, terlihat dari teks apa tadi itu? Resah mencari kerja. Ada lagi mungkin? Mengandalkan menjadi sarjana yang tidak bisa diandalkan. Ada lagi mungkin kelompoknya Elta? Ya. Pendidikan tinggi itu ternyata tidak menjamin mendapatkan pekerjaan yang layak, ya enggak? Dari tadi kan ada 4 tahun apa? Kuliah ya, dengan bergulut dengan buku, ternyata dia susah mencari pekerjaan. Itulah realitanya yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya, bagaimana dengan kalian ke depannya? Ya, maka dari itu kita pada hari ini akan membahas tentang pengangguran. Ya, pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Kalian tahu? Apa itu pengangguran? Pengangguran. Apakah orang nganggur itu dia dapat kerjaan? Tidak dapat kerjaan kan? Berarti apa? Bagaimana? Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah itu ya, orang yang tidak memiliki pekerjaan dinamakan sebagai pengangguran. Ya. Lalu tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami konsep pengangguran. Ini coba dilihat ini ya. Ini ada tabel keadaan tenaga kerja Indonesia pada tahun 2024, tepatnya bulan Februari. Coba nanti kalian analisis per kelompok, ya. Tolong dianalisis dari gambar tersebut apa yang bisa kalian simpulkan. Ya, waktunya 5 menit ya. Sampai waktu 5 menit. Ini di sini kan ada apa nih? Tingkat pengangguran terbuka TPT pada tahun 2024, 2021, 22, 23, 24 ya. Di bulan yang sama, bulan Februari. Di sini ada biru ini apa? Biru itu berarti tabelnya apa? Biru diagramnya apa? Biru itu laki-laki. Ya, yang biru muda ini perempuan, yang merah ini adalah di daerah perkotaan, yang hijau ini di daerah pedesaan. Coba kalian analisis nantinya. Silakan saya beri waktu 5 menit. Oh iya. Sudah? Kelompoknya kelompoknya? Belum. Ini tanya sudah. Sudah ada yang mau berpendapat kelompok berapa?
Kelompok 1? Kelompok 1? Belum. Kelompok 2 sudah? Ya, kelompok 2. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi menurut data kelompok 2 itu ada penurunan persentase dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar berapa? 0,63%. Oke, yang kelompok berikutnya kelompok 3. Tidak tanya. Berdiri kita nih. Apa yang dapat disimpulkan dari kelompok kalian? Yang dapat disimpulkan dari kelompok saya adalah tabel data tersebut itu menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia itu pada Februari 2024 adalah 4,82%. Dan TPT menunjukkan penurunan dari Februari 2021 itu 6,9% hingga Februari 2024 4,82%. Itu serta sedikit tingkat pada Februari 2023 jadi 5,4%. Ya, jadi menurut kelompok 3 itu terjadi penurunan mulai tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Yang lain mungkin dari sudut pandang yang lain, bukan prosentasenya lagi. Pengangguran yang paling besar itu dialami di mana kira-kira? Di perkotaan apa di pedesaan? Kita beri saran. Coba kelompoknya. Ya, kelompoknya ini. Menurut kelompok 4 adalah pengangguran lebih banyak terjadi di kota dibandingkan desa karena persaingan kerja ketat, penduduk produktif lebih banyak dan lapangan kerja terbatas. Sedangkan di desa, meskipun peluang kerja formal sedikit, masih ada sektor pertanian dan usaha keluarga yang bisa menyerap tenaga. Iya, betul ya. Kita beri tepuk tangan buat Jadi menurut kelompok 4, pengangguran yang paling banyak itu di perkotaan. Kenapa? Karena tingkat persaingan yang tinggi. Sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Hanya ada namanya persaingan di situ. Ya. Terus mungkin yang di desa atau dari segi gender mungkin yang paling banyak laki-laki atau perempuan? Kelompok ya. Yang berdasarkan data dari data tersebut itu gender yang paling banyak mengalami pengangguran adalah laki-laki. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS per Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka atau TPT laki-laki mencapai 4,96% lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 4,60%. Kenapa laki-laki anak? Kenapa laki-laki itu paling tinggi angka penganggurannya? Ya. Persentase laki-laki lebih besar daripada kuantitasnya. Sedangkan perempuan itu lebih dihitung sebagai rumah tangga itu masih ada, terus laki-laki itu sebagai keluarga. Ya, betul ya. Kenapa kok laki-laki? Mungkin karena banyak sekali stigma-stigma yang ada di masyarakat bahwasanya perempuan itu cukup di rumah aja, di dapur aja.
tidak perlu kerja, gitu kan? Nah, ini apa? Laki-laki ini sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan istrinya atau keluarga, seperti itu ya. Maka dari itu yang paling banyak tingkat penganggurannya adalah laki-laki, ya. Tuh, oke, pinter semua ya, anak ya, luar biasa. Nah, sekarang saya bagi tugas ya, tugas kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 angkat tangan. Nah, kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Nanti kalian mengidentifikasi pengertian dan jenis-jenis pengangguran ya. Ya, siap ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Nanti kalian akan mengidentifikasi tingkat pengangguran di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Jadi tugas kalian mencari datanya. Berarti mulai tahun berapa? Nah, kita hitung mundur. 2020 ya, 2020. Kelompok 5 mana? Oke, kelompok 6. Nanti kalian mengidentifikasi dampak pengangguran dan cara mengatasinya. Ya, nanti kalian bisa menggunakan, bisa membuat infografis atau poster boleh. Ya, paham di sini? Nih, silakan dikerjakan. Saya beri waktu berapa menit? Kira-kira selesai? 10 menit ya. 10 menit silakan diselesaikan. Lebih baik, lebih cepat lebih baik, ya. Oke. Sambil saya melakukan penilaian kelompok. Silakan.
Sudah selesai. Lihat. Ini bapak selesai. Gerak usaha. Kalau saya masih siapa? Sudah selesai. Ya. Ya itu masih ekspor. Masih ya. Oh, iya. Oke, ini infografis. Yes. Kamu kira apa infografis apa poster? Oke anak-anak, bagaimana sudah selesai? Sudah selesai mengerjakan? Yang belum siapa? Orang yang belum? Yang belum? Kelompok 3 sudah? Kelompok 6? Belum. Kelompok 1 sudah selesai? Catat? Belum. Kelompok 5 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 sudah. Sudah. Oke ya. Kita tunggu 5 menit untuk 2 kelompok yang belum. Sudah, anak-anak sudah selesai. Ya, kelompok 2 nanti silakan maju presentasi dulu. Mungkin presentasinya bisa di sini aja sambil menunjukkan apa infografisnya ke teman-teman. Ya, siap? Siap ya, ayo silakan berdiri. Yang lainnya tolong perhatikan di temannya yang presentasi.
saya Daud Subika dan berarti Novianto absen. Saya Khairul Syafaq absen. Nama saya Zaman Naira Asyadian dan ada teman saya yang lagi rapat yang dia Yang pertama ini adalah pengertian dari pengangguran. Apa sih pengangguran? Pengangguran itu adalah kondisi di mana seseorang itu tidak melakukan sebuah pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan. Meskipun orang itu tidak dapat uang, tapi dia akan melakukan pekerjaan. Jadi mereka disebut sebagai pengangguran. Yang penting punya pekerjaan. Selanjutnya itu ada pengangguran psikis, yaitu Ini jenis-jenisnya. Iya. Ya, jenis pengangguran ya. Selanjutnya itu ada jenis pengangguran yang dimulai dengan pengangguran psikis, yaitu yang disebabkan keadaan ekonomi yang buruk dapat melakukan pengangguran selanjutnya. Jadi contohnya misal perusahaan itu menghasilkan apa ya? Istilahnya permintaan dari konsumen mengurang, otomatis dari perusahaan itu PHK beberapa pekerjanya. Selanjutnya ada Pengangguran friksional itu karena mengalami transisi. Contohnya seperti mahasiswa yang baru lulus, pekerjaan baru saja keluar dari perusahaannya dan lain-lain. Pengangguran struktural. Pengangguran karena tidak cocokan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan pekerja dapat menghasilkan pengangguran jangka panjang. Contohnya globalisasi. Yang kelima adalah pengangguran kasual karena kontrak kerja yang telah berakhir atau perusahaan yang beroperasi secara musiman seperti pariwisata, pertanian, dan lain-lain. selanjutnya yaitu yang terakhir itu ada pengangguran saksi, yaitu ketinjauan disebabkan karena upah yang berbeda kepada kerja lain. Jadi contoh memperlukan beberapa tenaga kerja untuk mempertahankan upah yang dikontrak dengan kerja lainnya. Jadi mereka itu mengurangi orang ya gara-gara upahnya bisa menaikkan upah salah satu orang tersebut gitu. Iya. Oh, jadi ada yang dikorbankan. Iya, jadi kayak melakukan efisiensi. Siap. Kelompok 2 tepuk tangan ya untuk kelompok 2 tepuk tangan. Itu sebenarnya pengangguran menurut kelompok 2. Ada ditanyakan kira-kira? Ada ditanyakan? Nggak ada? Cukup? Cukup ya? Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 4. Kelompok 4. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saya akan menjadi absen 13. Nama saya Muhammad Kurniawan, absen 24. Ini yang ke-8. Jadi kita akan menjelaskan tentang tingkat pengangguran di Indonesia selama 5 tahun terakhir yang akan dijelaskan oleh Adit. Kemudian tingkat pengangguran terbuka dalam Asian jumlah pengangguran terhadap sosial angkatan kerja lainnya biasanya dilakukan oleh Pusat Statis BPS. tahunnya mulai tahun 2000. Dirayakan sih. Nggak tahu
tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2020 sampai 2025. Pada tahun 2020, 9,77% lonjakan akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, 2021 yaitu 6,49%, mulai menurun seiring pemulihan pada 2022 5,86%, dan 2023 5,32%, dan terdapat sekitar 4,9%. Februari 2025 4,76%, 7,28 juta orang. Proyeksi IMF 2025 bisa naik lagi ke 5%. Faktor penyebab perubahan naik 2020 pandemi PHK massal ekonomi terjadi, turun 2021 sampai 2024 ekonomi pulih, UMKM bangkit, program pemerintahan 2025 terhadap BPS menurun, tapi IMF memprediksi bisa naik lagi. Jadi untuk kesimpulannya itu angka pengangguran sempat melonjak di 2020 lalu terus turun hingga 2024. 2025 ada perbedaan pandangan dari BPS itu mencatat turun, sedangkan IMF itu memproyeksi bisa naik lagi. Tantangan utamanya itu angkatan kerja baru yang terus bertambah tiap tahunnya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Bagaimana kelompok 5 bagaimana? Apakah ada sanggahan dari presentasinya? Sama-sama membahas tentang ini kan ya? Tentang apa? Data pengangguran di Indonesia 5 tahun terakhir ya. Kelompok 5 mana? 5. Oh sini. Oh, berapa? 3 sama 4, 3 mohon maaf. 3. Ya, 3. Apakah sama yang disampaikan sama kelompok 4? Silakan duduk. Tahun 2020 berapa angkanya? Tahun 2020 itu IPT mencapai 4,94%. 4,94%. Sama? Tahun 2020 4,94%. Sama enggak? Tadi. Ini di sini tahun 2020 itu 9,77%. Ya tadi beda. Beda. Itu kalau data bulan apa Pak? Bulan apa yang kamu pakai referensi? Agustus. Apa kok kayak bulan Februari? Oh ya, jadi mungkin perbedaan itu ada di bulannya ya. Jadi makanya kok tidak sama kelompok 3 itu ketemu 9,46 ya. 4,94%. Saya kelompok 5 kelompok 4 tadi. Nah, yang mungkin dilihat dari bulannya yang beda ya. Terus kelompok 5 atau 6? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di sini kami kelompok 5 mau menjelaskan tentang apa itu pengangguran dan cara mengatasinya. Sebelumnya perkenalkan dari saya Raifat atau orang baru absen 28. Saya Fatih Ahmad, absen 12. Saya Naila Zabila, nomor absen 5. Saya Reza Buya, absen 29. Baik, dampak pengangguran yang termasuk ada dampak ekonomi. Ekonomi yaitu menurunkan pendapatan nasional dan perkapita, daya beli melemah, lalu investasi melambat, dan terakhir penurunan kualitas SDM. Lalu dampak pengangguran dari segi dampak sosial dan kesejahteraan, yang pertama meningkatnya kemiskinan, yang kedua beban psikologis dan kesehatan mental, yang ketiga ketidakstabilan sosial dan politik, dan yang terakhir peningkatan kriminalitas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi pengangguran.
Yang pertama bisa dengan penciptaan lapangan kerja, dengan membuka usaha mandiri. Individu dapat melakukan lapangan kerja bagi diri sendiri ataupun orang lain dengan memulai usaha. Lalu yang kedua, membuka banyak lowongan kerja. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk menciptakan dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas tenaga kerja. Contohnya pelatihan dan edukasi keterampilan. Pelatihan dan edukasi keterampilan itu bisa memberikan pelatihan kepada calon pekerja supaya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, nomor 4, menguasai teknologi baru, mengedukasi masyarakat tentang menguasai teknologi baru untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. 5. Mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan jiwa kewirausahaan, dorong dan membekali masyarakat dengan jiwa kewirausahaan agar mampu berinovasi dan menciptakan peluang kerja sendiri. Dan terakhir, 6. Penyebaran informasi yang luas, menyebabkan informasi lowongan kerja, memastikan informasi lowongan pekerjaan dapat diakses oleh semua orang, misalnya melalui platform digital atau pusat informasi kerja. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berterima kasih kelompok 5. Ada yang menanyakan? Jadi tadi kelompok 5 menjelaskan apa saja dampak ya sama dan mengatasi. Oke, bisa. Nah, anak-anak, tadi kan ini sudah beberapa kelompoknya sudah melakukan presentasi. Kira-kira kita refleksi sejenak. Kira-kira apa sih yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan atau saya berikan post-it aja. Nanti kalian tulis ya. Tulis kalian di sini di lembar refleksi kalian tuliskan apa sih kira-kira hal apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nanti dilihatkan di papan. Peningkatan kualitas kerjaan dilihat dari penyerapan upah dan kondisi kerja dibandingkan dengan pada jumlah kesempatan kerja. Jadi tadi apa tadi pertanyaannya? Sejauh mana pertumbuhan ekonomi dengan GDP? Ya, pertumbuhan ekonomi. Anak-anak kira-kira ada nggak hubungannya antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran? Ada apa coba? Semakin tinggi melambat ya. Atau sebaliknya ya, jika pertumbuhan ekonomi itu sangat tinggi, maka otomatis dapat menyerap yang namanya lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran berkurang. Paham ya? Jadi ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Sudah. Nah, sambil kalian mengisi lembar refleksi, ini ada Pak Imam yang akan memberikan penguatan terkait dampak pengangguran dari segi sosiologi. Ya. Ya, jadi Pak Imam ini akan menjelaskan dari sudut pandang sosiologi dampak pengangguran itu seperti apa. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kriminalitas itu termasuk tidak Pak dampak sosiologi? Kriminalitas meningkat, ya kan? Apakah itu merupakan salah satu dampak dari pengangguran dari sudut pandang sosiologi? Iya, menarik sekali ini Pak. Jadi kalau
kriminalitas meningkat itu tentunya iya Pak, sudah pasti meningkat karena ini sudah ada hubungannya dengan ekonomi ya kan? Semua orang kita memiliki pembangunan yang sama bahwa semua orang itu butuh dengan uang makanya siapa yang tidak bisa. Tapi masalahnya cara untuk mendapatkannya itu yang kalau jembatan yang salah. Biasanya orang itu ingin kaya atau memiliki materi atau ingin memiliki uang itu dengan cara cepat, tanpa melalui proses. Kerja kan proses, ada prosesnya. Tapi kalau kriminalitas, kalau mencuri, rapor, itu kan dia nggak cepat. Seperti itu adalah dampaknya yang kita lakukan. Terima kasih banyak. Anak-anak paham ya apa dikatakan Pak Imam tadi ya? Terima kasih Pak Imam. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang anak-anak silakan lembar refleksinya ditulis diletakkan di depan ya. Sudah. Lembar refleksi. Silakan kan di depan. Sudah semua, ayo silakan sambil saya baca. Ini ya, ada ini dari pembelajaran materi pengangguran, saya sadar bahwa pengangguran sangat berdampak besar pada individu dan masyarakat. Nah, ya. Oke, untuk minggu depan kalian kerjakan ini ya. Ada studi kasus, tetap sama kelompoknya masing-masing. Diskusikan jenis pengangguran yang paling banyak terjadi di daerah Anda. Kamu sepakati mau ambil di daerah mana? Mungkin daerah Perdoan boleh, atau ada yang tinggal di daerah Kenjeran, pakai sampel yang di Kenjeran boleh, ya. Terus kalian identifikasi dampak yang dirasakan masyarakat akibat pengangguran tersebut. Ya, identifikasi ya. Kalian bapak cara boleh tanya satu-satu orangnya dampaknya apa kira-kira dari pengangguran tersebut, ya. Lalu kalian usulkan solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi pengangguran yang ada di daerah Anda. Jadi kalian terapkan solusinya seperti apa, lalu dibahas minggu depan. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Ini terima kasih banyak anak-anak atas waktunya hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam pembelajaran hari ini. Saya Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.